Jadi ini bukti pendaftaran untuk ujian kinerja. Bisa dilihat. Oke. Baik, anak-anakku sekalian, apakah semuanya siap menerima materi pelajaran hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, saya harap semuanya sehat walafiat ya. Seperti biasanya, sebelum pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh hari ini bermanfaat. Nah, kepada ketua kelasnya, Rizky Erianti, saya persilakan untuk memimpin doa. Silakan. Marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum melakukan pelajaran ini sesuai kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Nanda Rizky Erianti. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali. Saya harap semuanya tetap semangat walaupun hari ini kita masih belajar secara daring. Dan ingat, selalu jaga kesehatan. Ya kan? Karena kita masih dalam suasana pandemi COVID-19. Ingat pesan Ibu? Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Jadi kita selalu menjaga protokol kesehatan. Salah satu wujud integrasi sosial yaitu pada saat kita semua dapat menjaga protokol kesehatan sehingga wabah penyakit COVID-19 ini bisa kita kurangi penularannya. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum saya lanjut, terlebih dahulu saya absen kepada ketua kelasnya. Apakah di antara teman kalian ada yang tidak hadir hari ini? Ada, Pak. Oke. Kalau ada, nanti disampaikan materi pelajaran yang kita pelajari hari ini. Baik, untuk hari ini, materi pelajaran yang kita pelajari adalah tentang integrasi sosial. Ya. Adakah di antara kalian yang masih mengingat pelajaran minggu lalu? Ada? Saya, Pak. Iya, saya persilakan Rizky. Pelajaran minggu lalu adalah tentang konflik sosial, yaitu uraikan masing-masing dampak konflik sosial, 2 bentuk-bentuk konflik, dan 3 bentuk-bentuk konflik. Oke. Jadi, minggu lalu kita sudah pelajari tentang konflik dalam kehidupan sosial. Anak-anakku sudah mengetahui dampak positif dan negatif konflik sosial, begitupun dengan cara-cara penyelesaian konflik dan bentuk-bentuk konflik sosial. Alhamdulillah pada hari ini kita lanjutkan materinya yang ada kaitannya dengan minggu lalu adalah integrasi sosial. Ya. Baik anak-anakku, sebelum materi pelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita menyanyi lagu nasional yaitu Bagimu Negeri.
Baik anak-anakku sekalian, materi pelajaran hari ini adalah integrasi sosial. Ya. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai adalah yang pertama, kompetensi sikap. A. Sikap spiritual. Peserta didik dapat menunjukkan sikap dan perilaku yang santun, toleran antara sesama manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Bagian B. Sikap sosial. Peserta didik dapat menunjukkan sikap atau rasa solidaritas dalam masyarakat dengan cara saling bekerja sama atau bergotong royong antar sesama manusia. Yang kedua, kompetensi kognitif. A. Menjelaskan pengertian integrasi sosial secara tepat. B. Menganalisis syarat-syarat terjadinya integrasi sosial secara bertanggung jawab. Yang bagian C, membedakan bentuk-bentuk integrasi sosial secara kritis. Sedangkan yang ketiga, kompetensi psikomotorik, yaitu peserta didik mampu membuat proyek kumpulan gambar-gambar gotong royong. Bahwa di dalam masyarakat terdapat berbagai perbedaan yang dapat mengarah kepada konflik. Untuk menyelaraskan perbedaan tersebut diperlukan upaya konsensus menuju ke arah integrasi sosial. Hal ini bertujuan agar setiap perbedaan dapat hidup secara berdampingan. Jadi anak-anakku sekalian, Anda bisa lihat di gambar bahwa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, ras, dan agama, tapi kita dipersatukan dalam suatu bingkai yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Ya. Sebagaimana juga dijelaskan di dalam Al-Quran sebagai umat muslim, itu di Al-Quran surat Al-Hujarat. Ya. Wahai manusia, sesungguhnya aku menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Hujarat ayat 13. Baik. Bisa dilanjutkan ya? Perhatikanlah video di bawah ini. Nanti Anda diskusikan. Bahu-membahu, ratusan warga Kelurahan Alepolea, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros memindahkan rumah panggung ini. Bermodalkan bambu yang diikat pada tiang rumah, warga berusaha menggesernya sedikit demi sedikit. Dalam bahasa Bugis, tradisi ini populer dengan sebutan mapalete bola atau pindah rumah. Tidak ada bayaran untuk jasa mengangkat rumah. Warga melakukannya secara sukarela. Secara spontan masyarakat itu datang ratusan orang. Ini adalah untuk juga di samping Begitu rumah sampai di tempat tujuan, warga mendapat upah aneka kue tradisional yang bisa disantap bersama. Tradisi mapalete bola sudah berlangsung sejak ratusan tahun lalu. Rumah panggung dipindahkan ke tempat yang lebih aman, jauh dari ancaman atau gangguan. Tradisi ini biasanya berlangsung usai salat Jumat. Nasruddin Zelani melaporkan untuk NET. Oke, bagaimana? Kalian sudah melihat video tadi? Kira-kira
Apa yang mereka sedang lakukan? Saya persilakan kepada Alifia. Gotong royong. Bergotong royong tentang apa? Mengangkat rumah. Mengangkat rumah. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Alifia. Kemudian, di mana mereka lakukan? Mungkin Reski Arianti bisa menjawab. Di kampung. Iya, betul sekali. Di kampung atau di pedesaan ya. Pedalaman. Di kampung. Oke. Lanjut, pertanyaan ketiga. Siapa saja mereka? Warga sekitar. Iya, warga masyarakat setempat. Ya. Kemudian, yang terakhir, bagaimana hasil akhirnya? Bagaimana hasilnya? Ada yang bisa menjawab? Buat kebutuhan warga menjadi Bagaimana hasilnya? tali persaudaraan, Pak. Iya, betul sekali. Mempererat tali persaudaraan antar sesama masyarakat. Baik, anak-anakku sekalian, marilah kita dengarkan materi yang Bapak Guru tampilkan lewat slide. Betul sih. Bisa dilihat? Bisa, Pak. Oke, silakan disimak baik-baik. Pengertian integrasi sosial menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi adalah pembauran sesuatu hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Istilah pembauran tersebut mengandung arti masuk ke dalam, kemudian menyesuaikan, kemudian menyatu atau melebur sehingga menjadi seperti satu. Sedangkan menurut Sujana Sukanto, integrasi adalah suatu proses sosial individu atau kelompok untuk berusaha memenuhi tujuan melawan lawan yang disertai dengan suatu ancaman dan atau kekerasan. Lanjut, menurut Michael Barton, integrasi adalah didefinisikan sebagai suatu pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan ras dalam masyarakat, tetapi tidak memberi makna penting pada perbedaan ras tersebut. Sedangkan menurut Gilling, integrasi sosial dapat diartikan sebagai suatu bagian dari proses sosial yang terjadi karena suatu perbedaan fisik, emosional, budaya, dan perilaku. Dari uraian tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan tentang pengertian integrasi sosial? Menyatu masyarakat. Bisa dilanjutkan? Bisa, Pak. Oke. Kemudian, syarat-syarat integrasi sosial. Menurut William Ogburn dan Meyer Ninkoff, integrasi sosial dapat terwujud jika memenuhi syarat berikut. 1. Anggota masyarakat menyadari kebutuhan untuk saling mengisi. 2. Masyarakat berhasil menciptakan konsensus. Ketiga, norma dan nilai sosial berlaku cukup lama, tidak berubah dan konsisten. Kemudian, bentuk dan sifat integrasi sosial. Yang pertama, integrasi normatif, yaitu integrasi yang terjadi karena adanya kesepakatan nilai, norma, dan cita-cita bersama. Contoh, masyarakat yang disatukan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian, masyarakat yang disatukan dengan kerja bakti. Yang kedua, integrasi fungsional,
yaitu integrasi yang terbentuk karena adanya ketergantungan di antara unsur-unsur dalam masyarakat. Ya. Contohnya, masyarakat Bugis Makassar yang terkenal dengan pelayarannya difungsikan sebagai penyedia hasil-hasil laut. Sedangkan suku Minang yang dipandai berdagang difungsikan sebagai penjual hasil-hasil laut mereka. Kemudian yang terakhir, integrasi koersif, yaitu integrasi yang terbentuk karena adanya paksaan. Paksaan biasanya berasal dari pihak yang memiliki kekuasaan yang lebih besar. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kekuasaan lebih besar. Oke. Baik anak-anakku, sebelumnya saya sudah bagikan LKPD-nya melalui grup WhatsApp dan Google Classroom, dan silakan Anda kerjakan secara berkelompok. Anak-anakku bisa lihat pertanyaan, ada gambar. Nomor 1, perhatikan gambar di atas, kemudian jawab pertanyaan di bawah ini. Ada tabelnya ya. Kemudian yang kedua, pengertian integrasi sosial. Yang ketiga, syarat-syarat integrasi sosial. Yang keempat, bentuk-bentuk integrasi sosial. Baik, secara berkelompok silakan Anda kerjakan. Kalau ada masalah, silakan ditanyakan kepada gurunya. Saya persilakan dengan waktu 10 sampai 15 menit. Silakan Alifia, kelompoknya Alifia Ainun. Ya, Pak. Untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya. Baik, Pak. Pertanyaan pertama, apa yang mereka lakukan? Mereka sedang memberi atau lebih tepatnya menyalurkan bantuan menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat yang lebih membutuhkan. Yang kedua, untuk apa mereka lakukan? Bantuan itu diberikan karena adanya musibah. Sebenarnya, bantuan sosial tidak hanya diberikan hanya saat musibah atau bencana alam saja. Bisa juga diberikan karena faktor ekonomi yang menurun di kalangan masyarakat. Namun sekarang ini masyarakat kebanyakan bansos disalurkan karena faktor ekonomi menurun disebabkan oleh virus COVID-19. Yang ketiga, siapa saja mereka? Mereka adalah kalangan dari orang yang memiliki harta berlebih sehingga dapat disalurkan kepada mereka yang lebih membutuhkan. Dan bantuan mereka juga bisa disalurkan melalui petugas pemerintah atau panitia. 4. Bagaimana hasilnya? Dari gambar sudah jelas, hasilnya sangat baik. Banyak dari mereka yang menerima bantuan. Selain itu, kegiatan ini juga dapat memperkuat tali persaudaraan. Sekian dari saya, baik sesi pertanyaan dibuka. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin menanyakan sesuatu tentang apa yang saya jelaskan tadi. Oke, baik sekali ya apa yang disampaikan oleh kelompoknya Alifia. Mungkin ada yang bisa menanggapi atau menambahkan jawaban dari kelompoknya Alifia. Saya persilakan kepada kelompoknya siapa ya? Rizky Erianti. Nomor 1. Oh iya, Pak. Mana ya? Ada di sini. Nanti siap-siap lanjut kelompoknya Saldi ya. Oke, silakan Rizky. Perhatikan gambar di atas, kemudian jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Apa yang mereka lakukan? Jawaban, pemberian sembako kepada masyarakat yang kurang mampu. 2. Untuk apa mereka lakukan? Tentu saja untuk membantu meringankan
ekonomi masyarakat yang kurang mampu atau tidak berkecukupan. Siapa saja mereka? Dari pihak pemerintah, yakni bupati, aparat desa, dan bawahannya. Bagaimana hasilnya? Sangat membantu masyarakat kurang mampu atau tali persaudaraan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali apa yang disampaikan oleh kelompoknya Rizky. Baik, kita lanjut kepada nomor 2. Itu tentang pengertian integrasi sosial. Saya persilakan ke kelompoknya Saldi. Jelaskan pengertian interaksi sosial. Integrasi sosial. Interaksi sosial adalah sebuah bentuk proses penyesuaian yang diaman berada di antara berbagai macam unsur yang dimana akan saling berbeda ke dalam sebuah bentuk kehidupan masyarakat yang dimana akan menciptakan sebuah bentuk akan pola kehidupan masyarakat yang dimana memiliki sebuah keserasian akan fungsi. Oke, betul sekali apa yang disampaikan oleh kelompoknya Saldi. Mungkin ada yang bisa menambahkan? Saya persilakan kepada kelompoknya Wira Pratama, nomor 2. Oke. Jelaskan pengertian integrasi sosial. Jawaban. Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Oke, betul sekali apa yang disampaikan oleh Wira Pratama. Saya persilakan kepada kelompoknya Cynthia untuk menjawab pertanyaan nomor 3. Siap-siap kelompoknya Nur Asisa. Nomor 4. Oke, silakan Cynthia. 3. Tuliskan 3 syarat-syarat integrasi sosial. A. Anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan mereka. B. Masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan atau konsensus bersama mengenai nilai dan norma. C. Nilai dan norma sosial itu berlaku cukup lama dan dijalankan secara konsisten. Oke, terima kasih dari kelompoknya Cynthia. Kita lanjut pada nomor 4. Saya persilakan ke kelompoknya Nur Asisa. Bisa? Iya. Oke, silakan. Ditampilkan ya hasil pekerjaan kelompoknya. 4. Jelaskan bentuk-bentuk integrasi sosial di bawah ini dan berikan masing-masing contoh. Nomor 1. Integrasi normatif. Penjelasan, integrasi normatif adalah integrasi yang berasal dari norma yang dibentuk oleh masyarakat. Contoh, penerapan norma-norma dan nilai-nilai yang ada di dalam diri Indonesia dari dahulu. 2. Integrasi fungsional. Penjelasan, integrasi fungsional adalah integrasi yang diakibatkan oleh adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Contohnya, dalam sebuah keluarga terdapat saling ketergantungan di dalamnya, di mana anggota-anggota dalam keluarga memiliki perannya masing-masing. 3. Integrasi koersif. Penjelasan, integrasi koersif adalah integrasi yang terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki penguasa. Contoh, pengusiran pedagang kaki lima dengan cara kekerasan, penganiayaan dengan cara kekerasan, dalam pencurian dengan cara kekerasan. Oke, baik sekali apa yang disampaikan oleh kelompoknya Nur Asisa. Kita beri tepuk tangan untuk kelompoknya Nur Asisa. Oke, kita lanjut. Mungkin masih ada dari kelompok lain yang bisa menanggapi. Nomor 4. Jelaskan bentuk-bentuk integrasi sosial di bawah ini dan berikan masing-masing contoh.
Integrasi normatif. Integrasi normatif adalah integrasi yang diakibatkan oleh adanya norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Contoh, misalnya semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia yang memiliki latar belakang berbeda-beda. Integrasi fungsional. Integrasi fungsional adalah integrasi yang diakibatkan oleh adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Contoh, misalnya adalah Indonesia yang memiliki kondisi geografis begitu beragam dan latar belakang etnis yang berbeda-beda. Mereka lakukan integrasi sesuai dengan fungsi masing-masing. Integrasi koersif. Integrasi koersif adalah integrasi yang terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki penguasa dalam hal ini. Penguasa menggunakan cara paksa dalam melakukan integrasi. Contoh, misalnya hukum yang melarang warga negara untuk melakukan penghinaan terhadap suku atau rasa tertentu. Itulah tadi beberapa penyampaian dari hasil diskusi kelompoknya. Saya harap tingkatkan kerjasamanya dan semuanya saya lihat jawabannya bagus-bagus sekali. Baik, di antara kalian, apakah ada yang dapat menyimpulkan pelajaran hari ini? Oke, saya persilakan kepada Rizky Erianti. Simpul pada materi integrasi. Dari yang tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa interaksi sosial adalah proses penyelesaian yang dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi perbedaan etnik, agama, kebiasaan, sistem nilai, dan norma. Dapat saya simpulkan adalah syarat integrasi sosial. Syarat terwujudnya interaksi sosial adalah sebagai berikut. Satu, masyarakat berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan di antara mereka. Masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan atau konsensus bersama mengenai norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman-pedoman dalam hal-hal yang dilarang menurut kebudayaan. 3. Norma-norma dan nilai sosial itu cukup berubah dan dijalankan sesuai dan 3. Bentuk-bentuk integrasi sosial. Interaksi sosial dapat terjadi dalam 3 bentuk berikut. 1. Integrasi normatif, 2. Integrasi fungsional, dan 3. Integrasi koersif. Sekian yang dapat disimpulkan dari ini. Baik, terima kasih banyak dari Nanda Rizky Arianti. Bahwa integrasi sosial adalah proses penyelesaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi suatu kesatuan. Itu ya pengertian integrasi. Kemudian syarat-syarat integrasi sosial ada 3. Anggota-anggota masyarakat merasa berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan di antara mereka. Yang kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan atau konsensus bersama mengenai norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman dalam hal-hal yang dilarang menurut kebudayaan. Yang ketiga, norma-norma dan nilai sosial itu berlaku cukup lama, tidak mudah berubah, dan dijalankan secara konsisten oleh seluruh anggota masyarakat. Sedangkan yang terakhir, bentuk-bentuk integrasi sosial ada 3, integrasi normatif, integrasi fungsional, dan integrasi koersif. Jadi saya harap semuanya tetap menjaga dan menjalin kerjasama antar sesama manusia untuk menjalin. Jadi saya harap semuanya tetap menjaga dan saling tolong-menolong antar sesama manusia sebagai wujud integrasi sosial. Apalagi di musim pandemi ini, kita harus selalu tolong-menolong dan
saling membantu antar sesama manusia. Nah, sebelum pelajaran hari ini saya tutup, ya, insya Allah nanti ada pembagian kelompok tentang tugas kelompoknya, yaitu membuat clipping tentang gambar-gambar yang memuat gotong royong. Jadi, saya harap Anda bekerja sama secara berkelompok untuk membuat clipping ya. Clippingnya berkaitan dengan gambar-gambar yang memuat tentang gotong royong. Dan bentuk soal evaluasinya, saya harap nanti Anda kerjakan di Google Formulir. Ya, linknya saya sudah bagikan. Bisa ya? Ini bisa dilihat? Bisa, Pak. Oke, sebelum pelajaran kita tutup, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Dan saya persilakan kepada ketua kelasnya Rizky Rianti untuk memimpin doa. Marilah kita bersama membaca doa sebelum kita masing-masing berdoa. Berdoa selesai. Demikianlah pembelajaran hari ini dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.